Menyelam. Satu lagi yang agak serem, saya nganter orang mau menggandakan uang di pantai selatan Malang, Ngeliep, tempat pertemuan Nyi Roro Kidul itu. Ngeliep itu termasuk pintu masuk ke kerajaan mereka lah katanya. Dia memiliki 9 nama. 9 nama. Di setiap daerah. Oh, di setiap daerah beliau memiliki nama yang berbeda. Di daerah Bogor berbeda. Di daerah Sukabumi berbeda. Tapi orang yang sama. Betul, di daerah Pelabuhan Ratu pun berbeda. Di daerah Banten pun berbeda. Allah, sama Allah. Ada sumber yang menyatakan ada emas begini begitu, mereka cari. Mereka bahkan sanggup ngangkut itu tanpa izin macam-macam gitu, sanggup. Ada tim dari Jerman untuk langsung angkut di pantai, langsung pakai tahu pesawat yang bisa di air itu. Pesawat yang bisa di air. Iya, yang mendarat di atas air itu. Pernah lihat di TV aja. Ya, gitu seperti itu tuh. Ya. Mereka tahu, padahal kan orang luar, bukan orang Indonesia. Iya. Tapi tahu informasi itu. Ya, ada yang cerita ke mereka. Mereka langsung tertarik. Bisa sampai lah, Pak Thomas sendiri mendampingi orang Palestina, Syria, ke Indonesia. Itu ke tempat mana aja dulu? Ya, ke Jakarta, ada beberapa tempat di sekitar Jakarta termasuk lokasi yang disebutkan, ke Malang juga. Kan kita bicara awal bisnis, mereka nggak ada tujuan yang Hal gaib langsung menuju ke situ, nggak ada. Mereka harus ada hal lain yang wajar, karena itu jadi pertanyaan di visa mereka kan. Jadi mereka harus ada bisnis siapa gitu yang ditemuin, ini urusannya apa. Waktu itu kan saya kebetulan mendirikan perusahaan asing tentang investasi lahan wisata di pantai selatan. Pantai mana? Itu kawasan saya, pantai selatan. Pantai selatan, sepanjang pantai selatan Malang Selatan itu. Oh. Ada sebetulnya saya tanda tangan. Kita sering ke pantai selatan kan, teman kita mancing. 1.200 hektar saya tanda tangan. Di sana? Ya. Pariwisata? Untuk pariwisata tapi elit. Sekarang apa namanya? Wisata apa? Kan gagal, saya keluar. Karena kehidupan yang menurut saya nggak sesuai sama hati saya keluar. Oh, berarti nggak sempat dijadikan tempat pariwisata atau sekarang tempat ini yang udah nggak jadi? Nggak jadi kan. Oh. Tapi nggak tahu, kemarin sempat mereka ngomong ke gubernur dan kayaknya disetujui. Tapi begitu pesawat pribadi yang dari, nggak tahu itu yang dari Belanda atau dari Jerman atau dari Amerika, ditolak mendarat di sana. Padahal udah diurus. Ditolak sama angkatan udara yang di Surabaya. Nggak jadi datang mereka. Berarti intinya orang luar itu meyakini ada benda-benda berharga yang istilahnya tersimpan gitu kan? Tapi yang itu urusan bisnis. Tapi di lain itu mereka ada ya. Mereka melakukan ritual-ritual tertentu atau enggak? Mereka tidak percaya. Orang saya tanya, kamu agamanya apa? Untuk apa agama? Oh, nggak punya, maksudnya nggak percayaan itu nggak ada mereka. Ya, untuk apa? Coba saya tanya sekarang, untuk apa agama?
Nah, saya ditanya gitu sama dia, bingung juga. Iya, iya. Terus akhirnya? Saya bilang nanti di kehidupan kita setelah mati emang ada katanya. Lah, Oh gitu. saya pertanyaan itu nggak ada yang saya temuin di Indonesia itu, yang di negara-negara beragama itu nggak ada pertanyaan itu. Iya, pertanyaan itu nggak ada. Lah begitu di Eropa, di beberapa negara yang lain kayak Jepang mana, itu pertanyaan itu nggak pernah kita bayangkan. Tapi ada gitu ya? Ada. Terus jawabnya gimana? Iya, karena jarang ada yang bertanya seperti itu. Iya. Kita asing. Oh, pertanyaan macam apa ini? Agama Islam itu lebih bagus begini. Lebih bagus dari apa katanya? Orang dia nggak ada agama. Kalau jelasinnya agak susah gitu ya. Iya. Tapi mereka melakukan pengambilan apa? Mereka tahu tentang benda berharga yang tersimpan. Contohnya katanya ceritanya Bung Karno lah. Terus mereka berawal dari bisnis. Alasannya gitu ya, agar nanti bisa mengambil benda-benda ini. Ke situ. Lah dalam pengambilan benda-benda ini Pak Thomas mendampingi pernah ke tempat Pantai Selatan. Enggak, ada lokasinya di daerah Bogor waktu itu. Oh, di lokasi. Di gudangnya di situ. Oh, lokasinya disensor aja ya. Nanti banyak orang ke sana. Ah, bohongan itu. Saya nggak yakin. Dia dampingin, dia yang nggak yakin. Memang nggak dapat atau gimana? Nggak dapat. Dan mereka tidak peduli jin, hantu, goib atau tidak. Mana barangnya? Bukan mereka yakin sama ilmu, bukan, beda. Sama kayak tadi, agama untuk apa katanya? Syukurlah nggak dapat. Satu lagi yang si Belanda perempuan, untuk apa doa tidak mempengaruhi apa-apa katanya. Terus saya ngomongnya gimana? Bisa nggak kita buktikan bahwa itu berubah karena doa kita? Gitu. Bisa nggak buktikannya? Nggak bisa. Paling ya memang udah seharusnya begitu katanya. Lah, Mereka ya. iya. Untung Pak Thomas nggak lama sama mereka ya bergaulnya ya. Iya. Nggak balik lagi saya. Mereka itu berbicara logika, gitu. Sesuatu yang bisa dibuktikan secara nalar. Wah, dicerna gitu ya. Bisa dicerna. Kalau kita berbicara hal, Ya, kita yakin, tapi hampir seperti itu, tidak seperti, karena mereka pun mempercayai telekinetis kan. Apa itu telekinetis? Maksudnya bisa kayak menggerakkan sendok jadi bengkok, disulap-sulap kan ada. Nah, seperti itu kira-kira. Iya. Itu kan nggak kelihatan, Tapi kalau unsur magic, bangsa makhluk halus, kayak mereka nggak. mereka takut. Tapi Itu kan ada. Kan nggak percaya. Iya, tapi Tuhan nggak percaya. Itu hantu gitu doang. Bisa kira-kira ininya, karena latar belakang pendidikan agama memang nggak ada di sana. Eropa. Iya, Jepang juga. Jepang kalau apa-apa lari ke kuil orang. Nanya, mau tahun ini supaya ini hasil usaha atau ininya lebih bagus, kasih uang bro. Doa itu berarti. Minta doa ya. Iya, minta doa. Kategori minta doa. Lebih cenderung ke untuk keyakinan diri itu, meyakinkan diri sendiri, cenderung ke sana kalau saya lihat. Tanya Tuhan nggak tahu apa Tuhan katanya. Selain di tempat tadi, kemana lagi pernah Pak Thomas dampingi? Ya ada di sekitar Jakarta aja, ada beberapa tempat. Oh, sekitar Jakarta aja. Malang juga ada, tapi saya cuma sama orang Belanda aja, yang orang Syria mah itu nggak ikut. Karena orang Syria ini agak sedikit keras ya, pebisnis ulet ya. Jadi saya sama si Belanda ini aja ke pantai selatan itu. Oh, di sini pulau di dekat Lumajang. Ada pulau di situ. Itu ya diteliti juga. Ini ada kata orang Malang, perempuan kayak ya ada ilmu-ilmunya Indigo gitu. Bisa ngelihat gitu. Ya. Terus akhirnya ini orang Belanda percaya. Ya, itu makanya mau beli alat detektor
metal apa segala itu. Oh. dibuktikan. Dia memakai teknologi alat itu ya. Iya. Membuktikannya. Tapi kalau kabar-kabar istilahnya Ada orang yang ilmu spiritual. oh, Ya. ada tuh di situ gitu. Ya, Oh. gitu-gitu. Pak Thomas pernah nggak mendapatkan atau berhasil mengambil atau mendapatkan benda berharga dari perjalanan? Saya pribadi Ya, enggak, kemarin-kemarin sama orang Belanda, Syria, Palestina. nggak ada, orang saya aja nggak yakin. Tapi pengalaman saya sebelumnya pernah ikut-ikut berburu itu. Berburu hantu. Iya, berburu barang-barang aneh yang katanya di dalam tanah itu ada. Saudara saya itu yang narik keris katanya, kecil kerisnya, tapi narik badannya gede, polisi. Kami setengah, ngapain? Saya bilang kok sampai kayak gitu. Susah ini, masa sih susah sih keris ini? Saya di otak saya bohongan, Bohongan. nggak percaya saya, Bohongan, nggak percaya. nggak percaya. Settingan lah maksudnya gitu. Iya, tapi bener, oh ya dia nggak bohong orang dia pun ini. Lah katanya bohongan. Menurut saya itu bohongan. Dia setengah mati. Nariknya. Padahal kerisnya segede telunjuk. Iya, sejengkal cuma. Dia kayak berat sekintal. Sampai keringetan. Dan ada beberapa lagi. Ada keris untuk ngorek apa itu ya, untuk ngorek barang itu apa-apa gitu. Teman saya yang pakai itu kan, saya datangkan orang supranatural juga dari Malang ke Cilacap waktu itu. Oh, Korek, tuh hilang Apanya? kerisnya dia itu segini panjang, hilang masuk ke dalam. Loh mana? Ditarik kan? Yang bener saya cari, nggak percaya kan? tapi hilang benar. Hilang bener. Wah, ada hantunya ini. Ada hantunya. Nah, ini perjalanan beliau ini berarti udah go internasional masalah gaibnya ini, mendampingi orang-orang luar untuk hal-hal itu termasuknya hal gaib juga. Ya, memburu harta goib lah. Memburu harta gaib nih. Tetap dideteksi dengan secara alat. Nah, Iya, ya. mereka harus buktikan. Dia Kayak pakai alat. gudang itu kan ada juru kunci, juru nggak peduli mereka mau juru apa terserah, mana barangnya itu. Iya. Saya beli sekarang. Oh, gitu. Kalau memang benar ada. Nah, buktikan. Berapa banyak tantangnya? Berapa selisih harga dari harga emas dunia? Itu. Nah, ternyata itu semua nggak ada. Nggak ada. Nggak nyata. Nggak ada. Walaupun belum dideteksi sama alat itu. Oh, enggak, yang di gudang ini, yang di Bogor itu, daerah Parung. Ada yang Oh, itu dijaga. dijaga, ada yang Iya, jaga. Iya, saya masuk itu aja. Itu nggak bisa masuk Pak Thomas. ke rumah itu, karena itu ya pintu masuknya harus lewat dia gitu loh. Di dinding-dindingnya itu banyak keris, apa lukisan Nyi Roro Kidul, apa Siliwangi yang ada harimau itu Siliwangi kan? Heeh. Nah, iya ada foto-fotonya saya. Itu rumahnya besar. Enggak. Cuma lucunya teman saya yang antusias pertama orang Belanda itu tidur, coba. Bisa tuh tidur di situ. Aneh itu. Yang satu lagi enggak, kan dua orang Belandanya ini. Satu lagi di Jakarta lokasinya. Di Jakarta lagi Jakarta ada juga. banyak. Tipu Tahu, itu orang turunan India itu yang ini, yang bermain. Tapi ini nggak keluar kan ininya. Ya, kalau inisialnya aja lah. Nama perusahaannya nggak usah. Tahu mereka sebut nama saya tahu. Nah gitu kira-kira. Ya, dah. Ada beberapa, kalau Jakarta saya nggak mau sebut. Nah, ini perjalanan spiritual yang harus dicerna ke akal gitu loh. Spiritual gaib yang dicerna dengan akal. Nah, kita akan coba nanti berkomunikasi dengan cara mediumisasi. Ini gaib yang dimasukkan ke dalam jasad manusia. Jadi biar bisa dicerna oleh akal.
Iya. Ya, agar bisa dicerna oleh akal ya. Saya penasaran tempat yang dikunjungi Pak Thomas yang menurut Pak Thomas paling seram di mana? Yang menurut Pak Thomas, oh ini Seram atau paling beda hawanya gitu. apa bisa bedain? Nggak bisa. Mungkin atau pandangannya lebih bagus di mana gitu. Ataupun katanya Daya tariknya lebih tinggi di tempat yang mana yang katanya hantunya banyak. kok Pak Thomas terasa tertarik di tempat ini gitu. Yang selama tempat yang dikunjungi Pak Thomas itu dalam pencarian Ada di data. daerah Ujung Genteng, udah meninggal orangnya. Ujung Genteng kan hampir orang tahu lah ya, tempat Ujung Genteng mana? ya Di sana dekat Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Sebelum Pelabuhan Ratu belok kiri berapa jam lagi ke sana. Ada perkebunan kelapanya ini keluarga Soeharto di situ. Banyak para paranormal. Ya banyak perampok mau cari ilmu kebal, mau pelet, mau segala macem lah di situ. Di ujung genteng. Ujung Genteng, Iya. Pelabuhan Ratu. Iya. Oh, Belum. udah. Ya udah. Nanti kapan-kapan naik. Nah di situ saya dibilang Mm-mm. itu uniknya si yang saya ajak ngobrol rupanya dia komandannya, gurunya, maha guru mereka yang ada di situ Ujung Genteng. Oh, guru spiritualnya. Iya, biasa aja orangnya. Saya di rumahnya ngobrol, tidur di rumahnya. Dia bilang, saya nggak tahu yang lain tertidur waktu itu. Saya aneh di pantai itu. Saya nemuin buku tebal di bawah batu di dalam air. Itu umurnya mungkin udah ribuan tahun katanya. Pak Thomas. Buku. Enggak, dia cerita. Komandannya itu. Iya. Mahal gurunya. Nah, nanti kapan kita lihat? Cuman isi buku itu nggak rusak. Nggak tahu bahasa atau enggak, tapi nggak rusak. Apa itu ada hubungannya dengan buku ilmu pengetahuan yang dibicarakan di luar negeri? Di luar negeri ada. Bukunya masih ada. Masih di situ buku itu. Cuma Waktu dia yang tahu. Dia pernah mau ngajak saya ke situ. Buku itu di pantai di bawah batu. Nggak ada yang tahu itu kalau ini katanya. Kalau satu lagi saya nggak bisa cerita karena agak sensitif terkait penguasa ekonomi dunia. Wah, ada hubungan apa dengan penguasa ekonomi dunia? Mereka punya hantu-hantu yang cukup kuat. Pernah dengar Freemason? Ya, pernah. Nah iya, saya pernah membahas tentang Freemason, tidak apa-apa. Karena saya pernah membuka mediumisasi tentang Freemason. Pak Thomas kebetulan pernah berhubungan dengan orang-orang yang pemahamannya masih organisasi Freemason ini. Jenderalnya itu ada di Rumania. Namanya nggak mau saya sebut. Oh iya, udah nggak usah, jangan, namanya jangan. Dia yang tentukan presiden apa dia yang angkat. Itu. Oh itu nanti ya, nanti untuk episode berikutnya ya. Tapi ini yang di Pelabuhan Ratu yang katanya menurut Pak Thomas Ya. paling berkesan lah tempatnya Iya, lah. iya. Karena Pak Thomas kan nggak bisa merasakan ini segala macam. Dan sering setiap pengobatan yang parah, yang kronis secara Pasti dari apa sana namanya, itu. ini Penyakitnya. iya. Itu Yang buat dari sono. sana. Di sana, Iya. Dari Genteng sama dari Banyuwangi. Banyuwangi. Kedua, Banyuwangi daerah Genteng. kedua Banyuwangi Sama Lumajang. Kalau ujung Genteng itu nomor 1 kalau yang kesini itu. Ih, Setiap merinding saya. penyakit yang ditarik goibnya itu dari ujung Genteng. Oh, Makanya ujung Genteng itulah yang sesuai dengan yang dibicarakan Ada Pelabuhan Ratu Ujung Genteng. sebelum Pelabuhan Ratu belok kiri jauh itu 4 jam lagi. posisinya di antara Sukabumi, Cianjur, Cianjur Selatan. Iya. Itu. Hmm. Dan Sepi. masuk ke Sepi. Garut juga masih kena. Ciamis. Jadi ada Berapa lama dulu? daerah. Apa Pak, itu? di sana? Daerah. Beberapa hari. Ya berapa hari di sana? Ada ritual nggak malam-malam gitu? Suruh apa gitu? Oh, nggak berani saya.
memang saya disuruh bertapa apa segala. Oh ya makasih, saya nggak percaya gimana. yang Kamu tapa aja di batu itu, batu kereta namanya, kayak lok kereta api di pantai itu. Itu ininya tinggi, pokoknya ilmunya lah, hantunya lah gitu. Nah, saya suruh di situ. Terus saya tanya, oh ya sini ada unik. Loh, nanti kalau saya digigit nyamuk atau ular gimana? Atau ada harimau apa? Tidak ada yang bisa melihat kamu katanya. Oh gitu. Semua makhluk yang bisa menyakiti atau mengeluarkan darah kamu tidak akan bisa menyakiti kamu. Bilangnya gitu. Saya jamin. Loh, dia bisa gitu ngomong. Cuman asal mau betapa. Ya. Saya lindungi kan. Nggak bisa lihat orang kamu. Terus kamu digininya. Coba saya lihat, kamu punya hak atau milik nggak di laut selatan ini? Dia bilang gitu. Oh ya, jadi ingat saya ada satu area lagi, nanti ingetin saya di pantai selatan. Kamu ada dua seperti berlian bulat dua, itu di pantai sana, di dalam laut. Kamu bisa ambil itu karena itu hak kamu katanya. Oh katanya seperti iya. itu. Oh makasih dalam hati saya dalam laut. Iya. Nah, itu menyelam. Menyelam. Satu lagi yang agak serem, saya nganter orang mau menggandakan uang di pantai selatan Malang, Ngeliep, tempat pertemuan Nyi Roro Kidul itu. Ngeliep itu termasuk pintu masuk ke kerajaan mereka lah katanya. Namanya saya nggak paham ya kalian aja naik ke kayak bukit itu kan. Saya ya ngopi-ngopi di bawah. Itu yang dianterin pertama naik ke atas. Naik, ya urusan mereka lah, hantu-hantu kan. Udah selesai mereka turun. Wah, kayaknya nggak bisa ketemu kita. Tapi kok ada saudara kamu? Saya ditunjuk, ada saudara kamu di sana. Hah? Dia bilang, iya pakai baju kuning katanya. Yang bener, iya. Itu saudara kamu katanya. Keturunan kamu. Lah, keturunan saya ada di gengnya Nyi Roro Kidul, bayangin. Aneh bener kan? Saya cuma nganter. Siapa coba? Ya, jadi dia dampingin si pangeran yang itu. Di sana kan ada rumah-rumahan besar. Nah, saya nganter orang Suriname pun ke situ. Dia orang ketemu Suriname ke situ juga. Iya, saya nganter. Nyari uang itu juga. Bukan. Apa? Dia itu kan keturunan Hamengkubuwono VIII. Oh, Nah, ya. ini jadi panjang kemana-mana saya Panjang, cerita. iya. Jadi episode lainnya aja mungkin Episode bahas lain itu. aja ya. Agak panjang. Kalau itu agak panjang. Berarti Itu mistik-mistiknya pun banyak. iya, nanti karena ini menyangkut dengan kerajaan. Iya. Itu nanti aja lah. Ya. Ini untuk konsumsi pribadi. Freemason sama itu Nanti ya. Nah, ini yang di Pelabuhan Ratu Ujung Genteng. Ya, nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang terkuat di sana, yang Ya, menguasai di sana. Nanti kita coba tanya gitu kalau mau. Ada baru ingat lagi saya Apa tiba-tiba. Saya kan setelah pulang berapa tahun kemudian, saya tuh main-main. Malang itu ada namanya Batu, daerah area pegunungan. Daerah wisata paling ramai itu sekarang se-Indonesia terkenal Batu. Yang apel-apel apa itu. Nah, ke atas lagi ada daerah bukit-bukit gunung-gunung gitu. Saya dalam mimpi itu tiba-tiba ke sana, teringat mikir sana. Teman saya nunggu naik kuda putih di situ. Nah, ini nanti hubungannya apa kan ya? Tanya nanti. Iya. Tapi nggak tahu ada hubungannya apa enggak ya? Ada hubungannya ini. Oh, ada hubungannya. Jadi saya, ayo naik kuda ini terbang, nggak pakai seat belt. Saya bayangkan kan gitu. Ini keamanannya gimana gitu loh. Akhirnya, Apa benar nih? Mimpinya kan mimpi di dalam mimpi kan. mimpi kok gimana bener. Ya naik saya akhirnya. Yang ini dia ini adiknya teman saya, orang Batu juga. Naik saya kan, berangkat kuda itu lembut naiknya, nyut gitu kan, kuda putih itu pakai sayap. Saya lihat kota-kota di bawah, rasa takut itu.
Takut apa sih? Kayak bener, takut jatuh. Bayangin kita di ketinggian cuma pegangan kuda itu doang. Nah, terus tiba-tiba saya terpikir yang berlian 2 butir itu, yang di ujung genteng. Oh, kuda ini bisa nyelam nggak? Saya bilang gitu. Suruh ngambil itu. Iya. Berangkat kami ke sana naik kuda itu. Set, nyampe tiba-tiba. Nyelam kudanya. Nyelam kudanya bener. Saya rasa masuk laut itu kayak mana gitu. Terasa bener masuk lautnya. Iya. Dia Saya naik lihat kuda itu. Iya, saya lihat itu di dalam laut itu. Itu. Batu dua berlian itu. Bentar Tom, ini kudanya nggak bisa sampai terlalu lama di ini katanya. Dalam air. Masukin aja ya. Saya kan nggak peduli. Oh, namanya mimpi dalam hati saya kan. Masuk terus. Nah itu saya nyamping gitu loh, turun ngambil itu, nggak terambil. Nggak keambil. Habis itu keluar lagi dan saya lihat lagi dari ketinggian itu kota-kota itu lampu-lampunya. Wah indah banget itu. Oh serem apa indahnya. Mimpi itu mah indah banget itu. Oh iya, naiknya itu enak bener. Naik kuda itu. Nah yang kayak gitu kan ini kok bisa sama itu ya. Itu kok bisa ke situ gitu. Iya, sama yang dikasih tahu sama juru kunci yang di Pelabuhan Ratu. Namanya panggilannya Ujung Uwak Genteng. Jejen. Saya tadinya saya pikir orang biasa, saya di rumahnya gitu. Nggak taunya pas ada acara di kampung itu keluar orang pada cium tangan dia. Lu siapa orang ini dalam hati saya? Rupanya dia tokoh masyarakat di situ. Yang istilahnya tempat kuncennya lah ya. Ya orang mau kebal, mau apa, dia yang ini. Waktu di Pelabuhan Ratu itu Pak Thomas dampingin orang dari mana itu? Yang dari Belanda ya? Iya. Oh, dari Belanda juga? Itu yang di Malang Selatan. Oh, yang di Malang. Kalau yang di Pelabuhan Ratu? Saya sama saudara saya, nggak sengaja. Nggak sengaja. Besoknya saya datang sama pacar saya yang dari Bandung ke situ. Oh, di penasaran lagi, datangin lagi. Iya, istilahnya ya silaturahmi lah. Iya. Terus kalau nggak salah udah meninggal katanya. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya, Wak Jejen onta. Kenapa Jejen onta? Kok ada ontanya saya pikir. Dia kemana-mana, dia jalan dari pantai situ sampai ke pantai Carita jalan kaki. Oh, makanya dipanggil, dikasih julukan nama itu ya, buat perjalanan ya. Oh ya sudah, oke ini menarik ya kisah perjalanan beliau. Ternyata pencari harta amanah itu bukan di Indonesia saja ya, luar negeri semua. Ternyata di Indonesia. Petunjuknya ini nih. Aduh, ya. Ini nanti kita coba mediumisasi sama Eki aja panggil Eki kita akan coba mediumisasi yang ada di penjaga gaib yang ada di sekitaran Pelabuhan Ratu. Ujung Genteng. Saya ingin menceritakan apa yang diceritakan Pak Thomas. Ada kompleks mewah di situ. Perumahan maksudnya? Orang-orang kaya kayaknya kalau mau ada helipadnya aja nggak satu di situ, 3 helipad. Helipad apa itu? Tempat parkir helikopter 3, coba bayangin. Bisa bayangin kan? Siapa yang ke situ? Iya. Nah, itulah. Dan rumahnya dari kayu, kaca tinggi, lebar-lebar. Satpamnya 24. Ya nggak mungkin orang biasa punya itu. Satpam. Orang Jakarta, siapa? Nggak ada satupun yang nyebutin nama. Berarti ada sesuatu di sana ya? Ya. Dan itu samping kanan kirinya, pantainya bagus banget yang punya mereka. Dan perkebunan kelapa yang pendek-pendek banyak buahnya sampai bawah itu punya Tutut. Waktu zaman Krismon itu saya kesana sebelum Krismon. Waktu zaman Krismon banyak yang dijarah masyarakat di sana. Banyak sekali yang ini di situ, yang tertutup maksudnya. Di pelabuhan sekitar mungkin ya. Oh, kita yang nggak boleh suzon. Mungkin orang kaya yang membangun tempat buat melihat pemandangan laut di sana. Ya itu. Gitu ya. Jet ski
bertebaran di situ. Jet ski. Jet ski. Yang gede, yang kecil. Iya, benar. Nah, Berarti kan kebayang lah itu. Udah, padahal setahun sekali mungkin orangnya ke situ aja belum tentu. Dan itu nggak satu bangunannya, ada beberapa. Tetap kompleks dijaga besar. terus? Iya, 24 jam. Kamera apa semua lengkap. sampai sekarang. Iya. Sekarang mungkin udah nggak boleh masuk, waktu itu saya masih boleh. Ya tahu, lobby saya kan lain dengan orang. Nggak boleh masuk komplek mewah itu. Nggak boleh, cuma berapa? Nggak ada orangnya satupun. Satpam doang. Tukang masak, apa itu, tukang kebun lengkap. Rapi, bersih. Semoga video ini nggak membuka hal rahasia orang-orang sana ya nantinya ya. Jangan. Itu mungkin, ya kalaupun membuka itu suatu hal yang positif aja. Ya yang kita pandang. positif aja gitu. Hal yang baik aja ya. Kalau nggak dicomot saya nanti. Ya saya baru tahu tentang kenapa kok sampai orang luar-luar juga mau tertarik gitu. Itu Dengan- ada sebagian orang kan yang mempertanyakan mengenai harta amanah yang di Swiss, apa itu, sertifikat apa itu. Teman saya juga pegang itu. Harta yang di Swiss. Iya, yang punya Soekarno, kumpulan dari kerajaan-kerajaan dulu, apa segala itu. Tapi saya nggak yakin sih, walaupun dia ngomong kayak hantu apa ini, nggak ini. Karena itu menyangkut politik, hukum, ekonomi. Aduh, capek bener. Saya bilang, kamu sampai mati, hidup lagi, mati lagi, nggak akan selesai. Saya bilang, enggak, kami udah membentuk tim, terserah, saya bilang. Itu hanya untuk ngamen, saya bilang. Ngamen apa? Oh, biasa ngobrol sama orang, nanti ini, nanti kita bagi, nanti kamu dapat ini. Nah, akhirnya bantu operasional. Oh, 10 juta, 200, 300 juta, itu udah banyak yang ini. kayak gitu. Iya, saya nggak bisa gitu. Ki, Sam Ki. Kamu sehat? Di sini, situ. Ini kita medomisasi terkait kisahnya Pak Thomas. Ceritanya Pak Thomas menarik sekali sebenarnya ini. Kalau dikupas menyangkut globalisasi seluruh negara ini, termasuk Freemason itu sangat sebenarnya malah sensitif Freemason kalau kita membahas tentang itu, karena paham Freemason itu sangat mengkhawatirkan. Karena ada di sini Iya, karena di Indonesia ada. sampai sekarang. Lambangnya, cara salamannya itu beda semua. Bahkan Tahu. saya mesti dihubungin di HP. Oh. Tapi dengan orang lain yang saya nggak kenal, tiba-tiba orang Inggris itu nelpon saya berapa kali ngobrol. Dari Inggris. Iya. Ya. Ya sudah. Nanti kita kapan-kapan kita bahas itu dari sudut pandang gaib ya. Kali ini kita akan mencoba membahas terkait pengalamannya Pak Thomas yang di Pelabuhan Ratu Ujung Genteng. Ujung Genteng, karena di sana itu Pak Thomas menurutnya kesan selama perjalanan spiritual itu paling terkesan di Ujung Genteng itu. Ya, Ujung Genteng sama Pantai Selatan. Pantai Selatan. Pelabuhan Ratu Pantai Selatan. Enggak, Pantai Selatan Malang. Malang. Ya berarti yang di Pelabuhan Ratu nanti kita coba hadirkan sosok gaib ya yang mengetahui area di Ujung Genteng Pelabuhan Ratu ya. Ya. Minum dulu ya, udah minum dulu. Apa-apa udah. Ya kita tunggu ini, lagi mau minum dulu apa gimana itu. Kadang hal-hal yang itu saya usahakan lupa. Kan ada beberapa lain sebetulnya saya usahakan lupa itu. Karena Hal yang lain yang dilupakan, capek, mikir. apa nggak masuk gitu di pikiran saya. Jadi saya usahakan kadang saya lupakan gitu yang gitu. Sebuah kejadian atau Iya. yang nggak masuk logika Iya, maksudnya? kayak saya tabrakan, mestinya mati nggak mati-mati itu kan aneh. Tapi Oh selama perjalanan itu Pak Thomas mengalami itu? ya beberapa kali. Tabrakan, Ya, nggak meninggal ya gitu. itu nabrak orang naik motor, gasnya habis,
orangnya nggak ada. Saya lihat ke belakang, orangnya masih jalan biasa aja. Tapi benturan saya rasain, cuma nggak keras. Sandal saya hilang. Tapi saya biasa aja. Ya kan aneh gitu. Ya udah itu kapan-kapan lah. Oke, kita coba yang di ceritanya Pak Thomas ini, kita akan coba kolaborasi dengan gaib yang ada di Ujung Genteng, Jawa Barat, Pelabuhan Ratu. Atau Pelabuhan Ratu aja ya. Oke, Mas Zaki siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu Pak Thomas. Nggak diapa-apain kok, nggak ditarik kok. Udah tarik napas aja dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada efek dari itu. Terjaga sesuai dengan kapasitas ruh dan jasadnya. Tidak terluka jasad dan rohaninya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sesuai dengan energi positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Guru Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, menetralkan tempat ini semuanya, pintu gerbang gaibnya semua terbuka dan tertutup otomatis saat mediumisasi ini selesai. Sallallahu alaihi wasallam. 99 lebih cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, tentu saja untuk menarik gaib yang ada di pantai selatan, khususnya di tempat Pelabuhan Ratu Ujung Genteng. Gaib yang terkuat yang ada di sana masuk dalam jasad mediator, sesuaikan dengan jasad dan rohaninya. Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanya bisa menguasai matanya, satu telinga, kakinya terkadang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Energinya menyesuaikan dengan jasad dan rohaninya, tidak terluka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa? Bisa duduk saja? Saya Ki Maung. Ki Maung. Oh, dari golongan apa Ki Maung? Saya berbentuk macan putih. Macan putih. Ki Maung dari macan. Tapi golongan apa? Bangsa jin atau apa? Iya. Ki Maung tadi waktu saya panggil Ki Maung ada di mana? Di dekat laut. Di dekat laut. Laut bagian mana? Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Tapi Ki Maung sudah muslim ya? Banyak para wali terdahulu yang singgah di sana. Banyak wali. Termasuk raja yang asalnya dari Banten. Raja, oh, salah satu raja yang asalnya dari Banten pernah ke sana. Betul, dan meninggalkan petilasan di sana. Ada petilasan apa di sana di Pelabuhan Ratu? Bukan. Masih keturunan raja yang di Cirebon. Oh, Syekh Syarif Hidayat itu loh. Ya, keturunan itu Oh, yang memimpin di daerah Banten. oh, siapa ya pemimpin Raja Banten dulu? Dia anaknya masih anaknya Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jadi setelah ini ya, Walang Sungsang itu ya. Ya,
masih keturunan beliau dari keturunan Prabu Siliwangi, istrinya. Ki Maung, kalau boleh tahu, dulu yang mengislamkan Ki Maung juga wali-wali yang dulu. Saya mengikuti dia. Sampai sekarang alhamdulillah ya. Yes. Ki Maung apa nggak bisa duduk kayak manusia? Nggak bisa. Saya lebih suka seperti ini. Oh ya, nggak apa-apa. Tapi Ki Maung sekarang ada dalam jasad manusia. Tidak apa-apa ya Ki Maung? Ya, alhamdulillah. Ini Ki Maung, saya ingin bertanya. Mohon maaf kalau kami mengganggu Ki Maung. Tahu-tahu Ki Maung saya hadirkan ke sini. Saya mohon maaf kalau tidak sopan Ki Maung ya. Sebenarnya di sana itu banyak orang-orang datang ke sana, termasuk saudara kami pernah mengantar orang dari luar negeri ke Pelabuhan Ratu. Memang di sana itu ada apa Ki Maung? Di sana apa saja ada. Apa saja ada? Ya, mau ilmu hitam ataupun ilmu putih pun ada. Ilmu hitam, ilmu putih. Ya, ilmu hitam itu yang melakukan perjanjian gaib dengan bangsa yang fasik di sana. Untuk mendapatkan benda berharga di sana, Apa saja hajat dan keinginannya, banyak yang datang ke sana dengan cara melakukan ritual. Hah? Kalau ujung genteng itu, Ki Maung tahu? Itu masih berbatasan dan berdekatan dengan daerah yang saya masih tempati ini. Masih satu kawasan. Oh, itu perbatasan sama tempatnya Ki Maung. Ya, masih satu kawasan yang saya tempati, yang saya jaga. Oh, tempat yang Ki Maung jaga itu sendiri ada apa kok dijaga sama Ki Maung? Di sana banyak sekali dari golongan fasik. Oleh sebab itu, di sana banyak mengambil korban di tengah laut. Apabila orang yang mandi di laut. Mengambil orang-orang yang mandi di laut. Betul, karena masih banyak yang fasik di daerah sana. Belum tersentuh. Jadi Ki Maung sedikit menjaga tempat itu biar mereka nggak terlalu leluasa gitu. Betul, supaya tidak terjadi korban. Karena ilmu-ilmu musyrik yang dijalankan oleh warga setempat itu masih sangat kental di daerah sana. Keilmuan di sana. Betul. Ya. Bapak Mas, mau ditanya nggak tempat yang? Iya, Ki Maung, saya mau nanya, waktu di ujung genteng, saya ketemu orang yang namanya disebut Jejen Onta, panggilannya. Dia sebutkan ada buku yang di dalam laut, di dekat pantai, dia bilang. Semua tidak benar. Itu tidak benar. Orang tersebut hanya mendapatkan bisikan dari bangsa kami. Apabila kamu mengikuti itu, itu akan menjadi tumbal
dan akan ada perjanjian. Oh. Namun kamu tidak mengikutinya, ya kan? Kalau sampai kamu mengikutinya, itu yang akan menjadi tumbal di sana, di laut itu. Oh. Kalau ilmu hitam dan ilmu putih di sana ada, siapa sumbernya, dari mana itu Ki Mau? Itu berasal dari banyak tempat-tempat persugihan. Pesugihan. Betul. Yang berkedok membawa agama-agama yang Muslim, padahal itu semua hanya sebagai kedok oleh bangsa kami untuk menarik simpati bangsa manusia Lah, untuk mengikutinya. iya memang lah sosok manusia yang datang ke sana, terus karena kami meyakini atau percaya terkait tentang ceritanya Kanjeng Ratu. Apakah memang kalau orang datang ke sana terus dapat kekayaan itu memang dari Kanjeng Ratu atau? Kanjeng Ratu sudah tidak ada. Itu dari golongan bangsa iblis. Oh. Terutama pusatnya itu banyak di sekitaran pesisir daerah Sukabumi, dari sekitaran Ujung Genteng sampai ke Karanghau, Pelabuhan Ratu. Karanghau itu tempat katanya pintu masuknya pantai selatan. Karanghau di mana pantai? Di Pelabuhan Ratu di dekat kota. ada juga. Ada. Oh iya, iya. Di sana ada petilasan raja yang dari Banten. Ya betul sekali. Di sana ada petilasan raja yang dulunya memimpin di daerah Banten, yang mempunyai banyak gelar. Mempunyai banyak gelar. Dia memiliki 9 nama 9 nama. di setiap daerah. Oh, di setiap daerah beliau memiliki nama Betul. yang berbeda. Di daerah Bogor berbeda, di daerah Sukabumi berbeda. Tapi orang yang sama. Betul, di daerah Pelabuhan Ratu pun berbeda, di daerah Banten pun berbeda. Namun saya tidak akan memberitahu namanya, karena saya tidak berani. Oh iya, tidak apa-apa. Tapi nama yang berbeda, orang yang sama kan? Betul. Gelarnya itu ada sebagai gelar di setiap daerah. Iya, iya, iya. Ya mungkin beliau memang mendapatkan tugas yang khusus sehingga nama beliau memang tidak boleh dikenal gitu. Nama asli beliau. Mungkin ceritanya, mungkin sejarahnya mungkin ada kali ya. Ya berarti memang di sana di Pelabuhan Ratu itu ada hitam dan putih itu Ki Maung ya. Mau ilmu aja di sana ada. Terserah manusia memilih yang mana gitu. Ya. Nanti resikonya diambil sendiri gitu. Bangsa kami tidak akan memperdulikan soal itu, karena bangsa kami bukan tidak ada urusan seperti itu. Itu di alam nyata. Urusan kami hanya di alam gaib. Iya sih. Cuman di sana ada tempat yang mewah, bahkan tempat mendarat helikopter. Oh iya, di Ujung Genteng. Itu maksudnya
ada tempat mewah, fasilitas yang luar biasa. Berarti ada orang-orang yang penting datang ke situ. Betul, di zaman pada penjajahan di sana ada orang dari negara Belanda pernah singgah ke sana. Dari negara Belanda. Dulunya pada saat kolonial, di era penjajahan. Waktu Belanda datang. Apa daerahnya dekat kebun kelapa itu? Ada kebun kelapa. Saya hanya melihat banyak pohon-pohon saja. Oh, hanya pohon-pohon saja. Mungkin nggak tahu pohon Betul, kelapa yang tapi mana. ada pohon kelapanya. Oh, perkebunan. Betul, perkebunan. Oh. Tanahnya luas di sana. Di sana banyak pohon. Tapi tidak banyak pohon kelapanya. Oh, tidak banyak. Ada apa di situ kok sampai dijaga 24 jam sampai sekarang di tempat itu? Ya, saya tidak berani. Oh, tidak berani. Karena ini masalah hubungannya dengan orang penting Oh, iya. Ya sudah, tidak apa-apa. di Indonesia ini. Masih yang mempunyai kekuasaan. Oh, ya tidak apa-apa. Kami tidak harus tahu. Urusan kita memang masing-masing itu. Ya, semoga apa yang ada di sana bisa bermanfaat untuk umat muslim atau seluruh umat Indonesia atau seluruh dunia ini, tapi dengan cara yang benar. Gitu saja. Oh, ya sudah, berarti kita tahu ya sedikit banyaknya terkait Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan nggak, Pak atau Mas? Kalau saya sudah cukup. Di Samudra Beach itu kan ada kamar 308 apa itu yang punya Nyi Roro Kidul itu, apa memang masih sering ke situ? Samudra apa? Kamar apa? Ada ke satu kamar punya Nyi Roro Kidul di ini nama mereka di sini. Disiapkan satu kamar di hotel itu. Oh, ada hotel. Hotel besar Samudra Beach. Apa benar itu? Itu memang Masih ada. ritual-ritual di situ. Masih banyak. Termasuk yang kamu sebutkan tadi. Di dalam kamar hotel itu pun masih banyak orang datang ke sana untuk melakukan ritual yang jelas-jelas itu sudah dilarang oleh agama kita. Iya. Tujuan apa mereka melakukan ritual di dalam kamar itu? Sering apa? Kekayaan? Betul, mereka tidak mengetahui sebetulnya mereka melakukan perjanjian secara tidak langsung. Iya. Namun banyak yang tidak mengetahui manusia-manusia seperti itu. Tapi banyak orang yang habis melakukan ritual di sana terus jadi kaya raya. Ada, karena mereka melakukan perjanjian. Perjanjian. Nanti kalau kaya ngasih apa gitu? Ya, karena di sana yang menjaganya adalah siluman ular. Oh, siluman. Siluman ular. Bukan Kanjeng Ratu. Iya. Tadi Kim mau bilang Kanjeng Ratu sudah tidak ada di situ. Sudah tidak ada. Kim mau tahu beliau ada di mana sekarang? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Karena kemarin kan guru kita bercerita tentang sosok beliau. Ya sudah, Kim mau saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas waktunya.
mohon maaf sekali lagi kalau saya tidak sopan Ki Maung dan takutnya mengganggu tugas Ki Maung di sana. Ya semoga ini ucapannya Ki Maung bisa dipahami banyak manusia, nanti akan diunggah di dunia kami namanya sosmed Ki Maung. Tidak apa-apa ya. Saya malah mengucapkan terima kasih kepada kalian Oh iya Ki Maung. yang terus mensiarkan agama kalian untuk menegakkan kebenaran. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ya Ki Maung, mohon doanya kami agar kami istiqomah dalam menjalankan amanah dari guru kami. Kami juga minta doanya juga. Insya Allah Ki Maung, terima kasih. Mungkin itu saja Ki Maung. Ada sudah cukup belum? Sudah cukup. Ya silahkan Ki Maung melanjutkan tugasnya. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu di tempat Ki Maung. Insya Allah. Saya akan menunggu selalu kedatangan kalian. Insya Allah Ki Maung. Insya Allah kalau ada waktu, kalau memang sudah ada perintah, kami akan datang ke sana. Terima kasih sekali lagi Ki Maung. Mohon maaf kalau saya tidak sopan. Silahkan kembali bertugas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah, wallahu alam bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah subhanahu wa ta'ala. Golongan bangsa jin, walaupun benar kita tidak boleh percaya, hanya sebagai wawasan saja. Dan kita dalam wawasan itu kita bisa memilih mana yang harus kita ambil, perjalanan mana yang harus kita ambil. Kalau kita akan melakukan suatu keputusan, kalau ritual-ritual yang keluar dari syariat Islam, kita tahu ada perjanjian-perjanjian seperti ini dan itu tidak dibolehkan dan itu membahayakan, walaupun akan diberikan dunia, kekayaan, emas, uang, segala macam, tapi perjanjiannya nyawa atau tumbal. Nah ini yang sangat-sangat tidak sangat-sangat dilarang ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya seluruh pada masyarakat jagat. Mungkin itu saja video kali ini, pengalaman dari Pak Thomas dan sisi gaib dari Pelabuhan Ratu. Insya Allah episode berikutnya kita akan coba membahas tentang organisasi yang menurut kami perlu kita cerna dari sudut pandang gaib. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.